Pada suatu hari, lahirlah seorang laki-laki bernama Muhammad. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah, tepatnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal atau 22 April 571 Masehi. Kelahiran Nabi Muhammad disebut juga dengan tahun gajah. Nah teman-teman, ibunya Nabi Muhammad bernama Siti Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Teman-teman bisa dengarkan lagu berikut ini ya. Teman-teman pasti sudah tahu siapa ya yang ada di gambar ini. Iya betul, ini adalah tokoh animasi bernama Nusa dan Rara. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rokaya, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Mari kita mengenali keluarga Nabi, keluarga yang terpuji, keluarga suci. Mari kita mengenali keluarga Nabi, keluarga yang terpuji, keluarga suci. Nah teman-teman, itu tadi adalah lagu pengenalan keluarga Nabi ya. Baik, selanjutnya beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Dan pada usia 6 tahun Rasulullah ditinggalkan oleh ibunya. Ditinggalkan karena meninggal ya teman-teman. Sehingga beliau menjadi seorang yatim dan piatu. Selama Rasulullah diasuh oleh ibunya dan kakeknya menggantikan peran ayahnya. Namun pada usia 8 tahun Rasulullah ditinggal meninggal oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kemudian setelah kakeknya yang bernama Abdul Muthalib meninggal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh dan diurus oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, sehingga beliau menjadi seorang yang mandiri. Dan di usia ke-12 Nabi Muhammad sudah mulai ikut pamannya berdagang. Ketika Rasulullah berusia 25 tahun, Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah. Dan ketika menikah dengan Siti Khadijah, Allah mengkaruniai anak 2 laki-laki dan 4 perempuan. Ketika Rasulullah berusia 40 tahun, Rasulullah diangkat oleh Allah untuk menjadi seorang Rasul. Namun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, seperti biasa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad setiap bulan Ramadan, yaitu melakukan tahanus atau merenung untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa sebagai pencipta alam semesta. Tujuannya merenungkan tentang keadaan masyarakat Arab jahiliyah yang mempunyai kebiasaan menyembah patung, suka berperang, dan mempunyai watak yang keras. Rasulullah ingin menjadikan bangsa Arab menjadi bangsa yang memiliki budi pekerti yang luhur, saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya sebagai saudara. Sampai pada suatu malam di bulan Ramadan, ketika Nabi beruzlah di Gua Hiro, datanglah malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 661 Masehi. Wahyu tersebut, yaitu surat pertama yang diturunkan, adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Seperti ini teman-teman bunyi suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada saat usia 40 tahun dan Khadijah berusia 55 tahun. Ketika itu mulai tampak tanda-tanda kerasulan pada Nabi Muhammad, yaitu berupa mimpi yang benar dan sering datang seperti fajar yang terang di pagi hari. Mimpi tersebut berlangsung selama 6 bulan. Bukti-bukti ciri-ciri kerasulannya yaitu yang pertama irhas. Irhas yaitu kejadian-kejadian luar biasa sebelum menjadi rasul. Kedua, menerima wahyu dari Allah. Sebagai bukti kerasulannya Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah, wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang tadi kita dengarkan sama-sama ya teman-teman. Dan yang ketiga yaitu mukjizat. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Sebab Al-Quran memiliki banyak keistimewaan. Dengan Al-Quran membuat bangsa Arab kagum karena gaya bahasanya melebihi syair-syair utama. Bila dibaca menggetarkan hati manusia yang beriman. Setelah Nabi Muhammad mengalami peristiwa di Gua Hira, kemudian beliau masih terbayang dengan kejadian aneh itu karena selama hidupnya beliau belum pernah mengalaminya, sampai-sampai Rasulullah merasa menggigil dan cemas. Sehingga Khadijah sebagai istrinya dengan tetap sabar menemani dan menghibur beliau sambil menyelimutinya. Suatu ketika kejadian itu dinyatakan kepada orang-orang yang ahli beramal pada masa itu, seperti yang bernama Waraqah bin Naufal. Ia menjelaskan kepada Khadijah bahwa diri Nabi Muhammad sudah ada tanda-tanda kenabian yang akan menjadi penerang bagi umatnya. Dalam keadaan yang masih dibayangi rasa ketakutan sambil diselimuti, malaikat Jibril datang lagi untuk yang kedua kalinya dengan membawa wahyu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 4 yang berbunyi seperti ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Shadaqallahul azim. Setelah mendapatkan wahyu yang kedua kalinya, maka yakinlah Nabi Muhammad bahwa ia adalah wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Dan setelah itu Rasulullah mulai melakukan dakwah Islam pada periode Mekah bertujuan untuk agar masyarakat Arab meninggalkan kejahiliahannya di bidang agama, moral, dan hukum, sehingga menjadi umat yang meyakini kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam yang disampaikannya. Strategi dakwah Rasulullah SAW dalam berusaha mencapai tujuan yang luhur yaitu ada dua. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan teman-teman.
Nah teman-teman, yuk kita bahas dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi selama 4 tahun. Pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah menyeru untuk umat Islam, orang-orang yang berada di lingkungan rumah tetangganya sendiri dan kerabat serta sahabat dekatnya. Orang-orang yang telah memenuhi seruan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara lain yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disusul dengan Ali bin Abi Thalib sebagai saudara atau sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal serumah dengannya. Kemudian Zaid bin Harisah atau anak angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ummu Aiman sebagai pengasuh Rasulullah pada saat Rasulullah waktu masih kecil teman-teman. Itu adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam atau orang yang pertama kali berhasil mengikuti dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi ya teman-teman. Kemudian setelah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan. Setelah 3 tahun melakukan dakwah secara diam-diam, kemudian turunlah surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Dakwah secara terang-terangan dilakukan dengan cara menyeru dari Bukit Safa. Selama dakwah ini Rasulullah mendapat banyak rintangan dan tantangan. Pada masa ini masuk tokoh besar Quraisy yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Kemudian sejak tahun ke-10 kenabian, dakwah dilakukan ke berbagai suku di Mekah. Pada mulanya jumlahnya 6 orang, kemudian bertambah menjadi 12 orang dan disusul menjadi 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Mereka itulah yang meminta Rasulullah dan sahabatnya. Masya Allah ya teman-teman, sungguh besar mukjizat Allah kepada Nabi Muhammad dalam menyerukan Islam kepada masyarakat Arab. Nah teman-teman, itu tadi adalah cerita singkat kisah tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana teman-teman, senang tidak? Alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak video kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.